Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khatimah dan surga. Tema kita kali ini yaitu ada 73 golongan dalam Islam, hanya satu yang masuk surga. Ini memang diambil dari salah satu hadis yang populer. Dan karena hadis ini, semua golongan, semua kelompok akhirnya mengakui hanya kelompoknya lah. Hanya golongannya lah yang masuk surga itu. Dari 73 golongan itu hanya satu yang masuk surga. Yang 72 masuk neraka. Maka berlomba-lomba orang mengakui. Hanya golongannya yang masuk surga. Yang lain masuk neraka. Ini para sahabat. Nah, akibat daripada pemahaman tentang hadis ini, kecenderungan umat Islam benar-benar menjadi berpecah belah. Karena penafsirannya yang tidak benar. Sehingga orang mengklaim hanya dirinya yang masuk surga, hanya kelompoknya yang masuk surga, hanya golongannya yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Nah ini para sahabat, kita lihat slide berikut ini. Kita lihat. Ini para sahabat, salam SHS. SHS untuk semua. Kita lihat hadis berikut ini. Lihat. 73 golongan, satu yang masuk surga. Yang berjamaah. Bahkan ada yang mengklaim satu kelompok, satu golongan, menamakan dirinya jamaah. Terus setelah itu, dia mengakui hanya dirinya yang masuk surga, hanya kelompoknya yang masuk surga. Karena sesuai dengan hadisnya, namanya al-jamaah. Ini persoalan para sahabat, persoalan. Justru karena pemahamannya yang tidak benar, pemahamannya yang tidak betul menyebabkan hadis ini ya menjadi benar-benar berpecah belah. Padahal kalau kita mengamati dengan baik, kita sesuaikan dengan Al-Qur'annya, hadisnya yang ini, dan kita sesuaikan dengan Al-Qur'annya, maka penjabarannya itu tidak mungkin seperti ini. Dan tidak akan terjadi perpecahan umat Islam itu. 73 golongan itu tidak akan terjadi. Yang ada semua umat Islam itu seharusnya dia masuk surga. Kalau dia berjamaah. Nah, ini maksudnya begini hadis ini. Jadi hadis ini bukan untuk memecah belah, tetapi mengingatkan kepada umat Islam untuk bersatu padu, menjadi satu golongan, yang bersatu, berjamaah, bersaudara. Nah ini maksud hadis ini adalah itu. Jadi hadis ini memperingatkan kepada umat Islam, kalian semua akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Karena keterbatasan kalian, karena cara berpikir kalian, karena perbedaan kalian. Tapi ingat, jangan sampai bercerai-berai dari 73 golongan. Karena itu masuklah seluruhnya dalam satu golongan. Masuklah seluruhnya dalam satu golongan dari 73 itu. Jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai.
yaitu berjamaahlah, bersatulah dalam satu golongan, dalam satu kelompok, sehingga seluruhnya umat Islam itu berada dalam satu jamaah, dalam satu kelompok, dalam satu golongan. Nah, kalau kalian sudah bisa bersatu, maka kalian umat Islam semua dijamin masuk surga. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan untuk berpecah belah, bukan disuruh berpecah belah, bukan masing-masing kelompok mengklaim, bukan. Tetapi kita disuruh bersatu dari seluruhnya 73 ini menjadi satu jamaah. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka itulah yang akan masuk surga. Ini maksud hadis itu. Karena kalau kita kaitkan hadis ini dengan surat Ali Imran ayat 103, maka ini sinkron. Ya, ini sinkron. Sama maksudnya. Coba kita lihat di dalam Ali Imran 103. Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah. Tuh, berpegang semua, bersatu semua. Maksudnya itu. Semua golongan-golongan, semua aliran-aliran, semua pandangan-pandangan, berpeganglah pada tali Allah, bersatulah. Nah, itu maksudnya ini berpegang pada Allah, bersatulah, berjamaahlah. Al-jamaah ini maksudnya. Ya, disuruh berpegang pada tali Allah, ini maksudnya al-jamaah. Janganlah kamu bercerai-berai. Tuh, jangan bercerai-berai. Jangan jadi 73 golongan ini, tapi menjadi satulah yang 73 golongan ini, jangan sendiri-sendiri. Itu maksudnya. Ya, jangan bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Nah, ini 73 golongan jangan bermusuh-musuhan, karena dulu bergolongan juga, tapi bermusuhan. Ya, golongan juga tapi bermusuhan. Jangan. Nah, ingatlah dulu kamu bermusuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Nah, hatimu ini di sini mempersatukan imanmu, mempersatukan Islammu. Maka jadilah kamu karena nikmat Allah ya orang-orang yang bersaudara. Jadi dengan iman, dengan Islam, dengan nikmat dari Allah, maka menjadi bersaudara. Jadi kita harus pegang ini, walaupun pasti ada 73 golongan, bahkan lebih umat Islam itu, bahkan lebih. Ya, mau masuk surga, nih bersatu. Jangan bercerai-berai. Bersaudara, bersatu dan bersaudara. Ini yang paling penting. Ya, dengan sebuah persatuan sehingga menjadi jamaah yang sangat kuat. Itu maksud hadis ini. Karena itu para sahabat, pengertian al-jamaah ya atau makna al-jamaah, kalau lihat tadi dari hadis dan Al-Quran tadi, maka kita bisa menyimpulkan ya, yaitu makna al-jamaah yaitu satu golongan yang bersatu dan bersaudara dalam Islam dan iman. Jadi bersatu dan bersaudara dalam Islam dan iman. Tentu di dalamnya itu beragam-ragam perbedaan cara pandang, perbedaan semua. Ya, karena keterbatasan kita segala macam. Karena masing-masing orang tuh terbatas untuk belajar, nggak langsung bisa kafah, bertahap sebagainya. Sehingga terjadilah kelompok-kelompok dan golongan-golongan kecil untuk sementara waktu karena memang keterbatasan itu. Nah, sehingga walaupun terjadi seperti itu, tetap harus bersatu dan bersaudara dalam Islam dan iman yang di dalamnya terdapat keberagaman. Pasti beragam tuh karena perbedaan manusia alamiah nih.
Ya alamiah ini terdapat keberagaman. Jadi di dalam Islam dan iman ini yang bersatu dan bersaudara itu terdapat keberagaman, perbedaan cara pandang, keterbatasan keilmuan, keterbatasan potensi lainnya. Jadi karena kita terbatas ya tentu kita masing-masing itu punya keterbatasan cara berpikir, keterbatasan potensi macam-macam. Jadi beragam deh. Tapi tetap bersatu dan bersaudara dalam Islam dan iman. Nah ini. Nah, di dalam persatuan ini ya kita bersama-sama mencegah perpecahan. Jadi persatuan diperkuat, kita cegah. Nah, orangnya mencegah perpecahan, cerai-berai, kebencian, permusuhan yang ditandai dengan selalu memelihara silaturahim, saling berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi potensi yang dimiliki, memberikan solusi ketentraman, kedamaian, dan saling membela. Nah ini. Jadi al-jamaah itu, para sahabat, ya ada saling membela menjadi sangat kuat. Nah ini para sahabat. Nah kalau kita rinci lagi, ya, ini kita lihat satu, bersatu dan bersaudara dalam Islam, bersatu dan bersaudara dalam syahadat, bersatu dan bersaudara dalam mendirikan salat khusyuk sebagai tiang agama, bersatu dan bersaudara dalam membangun akhlak mulia, bersatu dan bersaudara dalam mewujudkan cita-cita sukses, husnul khotimah, dan surga atau SHS. Bersatu dan bersaudara dalam meyakini rukun iman, melaksanakan rukun Islam. Bersatu dan bersaudara dalam berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, walaupun berbeda tafsir. Bersatu dan bersaudara dalam membangun kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran. Bersatu dan bersaudara dalam memperjuangkan kebajikan dan mencegah kemunkaran. Bersatu dan bersaudara dalam mencegah kekafiran, kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan. Ya. Bersatu dan bersaudara dalam mencegah Islamofobia, kebencian terhadap Islam. Kita hadapi dengan bersatu dan bersaudara. Bersatu dan bersaudara dalam mencegah kebencian, fitnah, adu domba. Bersatu dan bersaudara dalam mencegah kemaksiatan, kezaliman, ketidakadilan. Bersatu dan bersaudara dalam mencegah kerusakan, penindasan, penjajahan. Satu golongan inilah yang masuk surga, para sahabat. Nah, karena itu di dalam kita menghadapi bermacam-macam golongan, bahkan sampai 73 golongan, semua golongan harus bersatu. Semua golongan harus bersaudara, saling berbagi, bersatu dalam iman dan Islam. Nah, hanya golongan yang seperti inilah, yang satu inilah, yang akan masuk surga. Tapi kalau dia merasa dirinya itu golongan tersendiri yang berbeda dengan Islam lainnya, dan masing-masing mengakui sehingga terjadi perpecahan, permusuhan, kebencian apalagi. Nah, mereka itulah yang masuk neraka. Maka disebut 72 masuk neraka. Yang satu golongan al-jamaah yang seperti tadi yang masuk surga. Nah, ini sesuai dengan penjelasan firman Allah tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.